Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama dengan 3 peneliti dari Museum Naturalis Belanda serta mahasiswa dari Australia dan Universitas Gadjah Mada melakukan penelitian lanjutan dari Eugene de Boa pada lokasi baru di tepian Sungai Bengawan Solo. Halo, nama saya Niluh Gede Diah Mega Hafsari. Saya dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra. Saat ini sedang berada di tepian Sungai Bengawan Solo untuk melakukan penelitian arkeologi. Saya di sini sekarang bersama 3 orang rekan saya dari Museum Naturalis Belanda. Yang pertama ada Edward Pop, yang kedua ada Profesor Tom Veldkamp, yang ketiga ada Jerome, yang seorang peneliti geologi dan arkeologi. Selain itu juga ada rekan dari mahasiswa Universitas Griffith di Australia, Sinatria Aditya Tama, dan 2 orang mahasiswa dari UGM yang berkesempatan untuk terlibat bersama kita di acara penelitian ini sekarang. Pada penelitian di tahun sebelumnya, dilaksanakan di sekitaran lokasi Eugene de Boa menemukan fosil manusia Jawa Homo erectus. Namun pada penelitian kali ini di tahun 2022, tim menentukan titik lokasi baru di tepian Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Dumblengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pemilihan lokasi baru tersebut berdasar pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2019. Beberapa tim yang melakukan survei di sepanjang tepian Sungai Bengawan Solo menemukan sebuah batu yang diindikasikan sebagai alat buru dari manusia purba pada lokasi ini, di mana diketahui sepanjang penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya di area Museum Trinil belum pernah diketemukan alat batu, sehingga setelah penelitian sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Di tahun ini, tim baru bisa melaksanakan penelitian sebagai tindak lanjut dari penemuan alat batu tersebut. Jadi awalnya dilakukan penelitian di titik ini memang agak jauh dari Trinil ya, dari Museum Trinil dan situs Trinil yang dulu digali oleh Eugene de Boa pada tahun 80-an. Kebetulan tahun 2019 ketika dilakukan ekskavasi juga di situs Trinil, beberapa dari anggota tim itu melakukan survei di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo ini. Hingga sampailah di titik ini, mereka menemukan sebuah alat batu, indikasi bahwa itu merupakan alat batu yang berasal dari masa purba seperti itu. Nah, selama penelitian di Trinil ini, setelah banyak sekali ditemukan fosil, banyak ditemukan beberapa tulang-tulang Homo erectus, tidak pernah ditemukan alat batu. Itu sayangnya seperti itu. Tapi dengan adanya ditemukan alat batu oleh rekan yang melakukan survei itu menjadi istilahnya membuka kesempatan kemungkinan bahwa mungkin ada alat-alat yang lain yang memang belum kita temukan. Oleh dari itu penelitiannya dipindahkan dari situs Trinil yaitu sekarang ke sini sekitar 5-7 km dari situs Trinil, namun tetap di tepian Sungai Bengawan Solo. Pada hari pertama penelitian, tim sudah menentukan kurang lebih sebanyak 15 titik yang mengindikasikan terdapat fosil purba yang masih terpendam. Selain itu, tim juga menemukan fosil yang sudah nampak di permukaan. Tim mengidentifikasi penemuan tersebut kemungkinan berupa tengkorak kerbau atau sapi. Kita akan melakukan penelitian ini dalam waktu 3 minggu, dimulai dari tanggal 27 September kemarin dan akan berakhir pada kurang lebih tanggal 21 Oktober. Kegiatan yang akan dilakukan yang pertama, kebetulan pada saat dilakukannya survei di hari pertama, kita melakukan survei dimulai dari titik awal di situ sampai sepanjang garis itu, kita melihat di permukaan apakah ada indikasi temuan arkeologi. Dan sangat beruntung sekali kita menemukan adanya indikasi fosil yang kita lihat di sekarang kotak yang sedang dibuka.
itu adalah kemungkinan fosil tengkorak kerbau atau sejenis sapi seperti itu dari keluarga Bovidae. Nah, jadi ekskavasi pertama dilakukan di kotak itu untuk mengungkap lebih banyak tentang fosil yang kita lihat dan jika memungkinkan untuk mengangkatnya. Jadi ada beberapa titik di permukaan yang kita mengindikasikan adanya temuan fosil itu kurang lebih 10 titik, 10 sampai 15 titik. Memang belum banyak jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian di tempat lain. Tapi karena tahun ini adalah tahun pertama kita melakukan penggalian di titik ini, di daerah ini, jadi ini bisa dibilang cukup ada kemajuan dibanding jika dan misalnya dengan kemajuan seperti ini diharapkan jika penelitian dilanjutkan tahun-tahun ke depan kita akan dapat menemukan lebih banyak lagi. Selain melakukan survei pada permukaan tepian Sungai Bengawan Solo, tim juga melakukan penggalian pada dinding tepian sungai. Hal itu guna mengetahui dan menentukan lapisan tanah pada saat tim menemukan fosil di lokasi penelitian. Selanjutnya dilakukan juga pembukaan section seperti yang kita lihat di sepanjang dinding tepian sungai ini. Jadi tujuannya membuka section itu adalah untuk melihat lapisan-lapisan tanah, stratigrafi, untuk kemudian kita mengetahui temuan-temuan yang kita lihat di permukaan itu berada di lapisan tanah yang mana. Di sini juga di setiap penelitian arkeologi sebisa mungkin kita selalu melibatkan warga sekitar untuk membantu baik di kegiatan survei, penggalian maupun untuk nanti ikut menjaga ketika kita sudah tidak melakukan penelitian di sini. Jadi untuk saat ini ada beberapa warga yang membantu kita di kegiatan penggalian seperti kita lihat di kotak yang sedang dibuka dan beberapa section yang sedang dikerjakan itu semua dikerjakan oleh warga lokal di sini. Dari penentuan lokasi baru penelitian tersebut, tim meyakini masih terdapat kemungkinan akan diketemukan fosil Homo erectus. Edward, could you please introduce yourself and where you come from, the institution? Yeah. So I'm Edward Pop. I'm from the Netherlands. And I'm an archaeologist from Naturalis, and we have been working already here in the environment in 2016, 2018 and 2019, but this is a new place for us. Oke. Ya, jadi ini ada bersama kita Edward Pop dari Belanda, dari Institut Museum Naturalis di Belanda. Udah melakukan penelitian di sini sejak tahun 2016, 17, 18, 2019, terus mulai lagi tahun ini di 2022. That's it. What are the purpose of doing excavation here? Yeah, so when we were doing fieldwork at Trinil, we were mostly interested in the fossils that were found there because of the history of the rich history of the site, but we didn't find any stone tools, so the tools that people in the past were using. And when we were here in 2019 at this same location, we actually did find stone tools here. And therefore we decided to do more field work here and hopefully get to know more about Homo erectus. Oke. Jadi alasannya melakukan penelitian di sini setelah sekian tahun melakukan penelitian di daerah Trinil, menemukan banyak fosil hewan, fosil Homo erectus, tapi belum pernah menemukan alat batu. Nah, terus di 2019 kita sempat melakukan survei di daerah sini juga di titik ini dan menemukan beberapa alat batu. Maka dari itu kita melakukan penelitian lanjutan sekarang di sini untuk menemukan lebih banyak alat batu. Harapannya seperti itu. For the research this year, you already found fossil of animals, right? Yeah. Yeah. But is it also possible that you will find another Homo erectus fossils here? Yes, definitely. There's always a chance, of course. We are in the right layers of the right age that we can expect fossils from Homo erectus. But of course, the chances of finding it are not super big. Dubois also excavated for 9 years and only found a few of them. So, and he excavated a lot. So. Ya.
Jadi untuk penelitian tahun ini kebetulan kita sudah menemukan fosil hewan, tapi belum ada tanda-tanda fosil manusia purba Homo erectus. Tapi menurut Edward selalu ada kemungkinan kita akan menemukan fosil manusia purba Homo erectus itu di sekitar sini. Tapi mungkin kemungkinan itu tidak besar, tapi meskipun ada tidak besar. Karena jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eugene Dubois pada tahun 80-an pun, beliau melakukan ekskavasi di sini selama 9 tahun, bertahun-tahun, tapi hanya menemukan sedikit sekali fosil Homo erectus. Jadi kita masih memerlukan banyak waktu untuk menggali lebih banyak lagi. Tapi kemungkinan itu selalu ada. Ya. You have to be lucky. Ya, dan harus punya keberuntungan juga untuk dapat menemukan itu. Ya, sure. And the next question is, what is the next step of this excavation? Yeah. So for this year, we want to make more of these, exposures, sections we call them, along the riverbank to get a better understanding of the succession of the layers, how the stratigraphy is built up, and also we have already a test pit, and this is aimed at finding fossils, but also stone tools or possibly even fossils of Homo erectus. And we also want to put more test pits here along the riverbank. Oke. Ya, jadi langkah selanjutnya dari kegiatan yang dilakukan tahun ini, selain membuka kotak galian di sana yang tempat kita menemukan fosil hewan, kita juga membuka beberapa bukaan di dinding seperti dapat terlihat di situ, yang itu kita disebut dengan section. Jadi itu tujuannya untuk melihat lapisan-lapisan tanah, stratigrafi. Jadi kita bisa menentukan lapisan-lapisan tanah di sekitar sini itu seperti apa. Seperti itu. Jadi kedepannya dalam beberapa hari ke depan kita memutuskan akan membuka beberapa section di sepanjang jalur pinggiran sungai ini. Yeah, so that's it, Edward. Do you have anything else to say? No, it's very nice to be here. Actually, it's good to be back in Indonesia, and it's always nice to be here. So I'm really happy. Ya, kata Edward, dia sangat senang bisa kembali ke sini, ke Indonesia, ke Trinil, dan kembali melakukan penelitian di sini. Ya, thank you, Edward. Thank you. Yeah. And hopefully we will find the Homo erectus and the stone tools. Definitely, yeah. Dari Ngawi, Tim Liputan Garda TV.